Selamat jumpa para siswa. Untuk video kali ini kita masih bicara mengenai panggilan hidup keluarga. Bagian ketiga yaitu tantangan hidup perkawinan. Kita akan mengenal dan menyadari panggilan hidup kita sehingga kita nanti mampu menentukan langkah yang tepat untuk menentukan langkah kita sendiri, sehingga apa yang kita pilih sungguh-sungguh pilihan yang bertanggung jawab. Kilas balik untuk materi yang sebelumnya, yang bagian 2, bahwa cinta antara laki-laki dan perempuan diangkat dalam ranah cinta Tuhan. Maka ketika pernikahan itu disaksikan oleh Tuhan. Cinta manusiawi menjadi cinta yang ilahi, tidak boleh dirusak oleh manusia. Maka bagian kedua, perkawinan menjadi sakramen, harus dijaga dan dilaksanakan dalam suka dan duka. Dan itu bersama-sama, maka dalam gereja Katolik tidak ada perceraian. Suka ya bersama, duka ya bersama. Tidak bisa saling menyalahkan. Justru itulah maka kemarin kita bicara dalam pacaran itu untuk mengenal pasangannya, mengenal kepribadiannya. Karena kita akan hidup sampai mati bersama-sama itu. Harus setia di tengah tantangan-tantangan kesulitan. Nah, sekarang kita lihat tantangan-tantangan perkawinan itu apa saja. Perkawinan itu bagaikan sebuah kapal. Ketika mulai berlayar dari pantai, mungkin berjalan mulus. Di tengah perjalanan di tengah laut, mungkin ada ombak besar, ada angin besar, ada badai dan sebagainya. Disitulah kita harus berjuang. Maka dalam perkawinan itu pun seperti itu keadaannya. Nah, tantangan-tantangan perkawinan apa yang harus dihadapi ketika kita sudah membangun keluarga? Ada dari dalam, dari luar. Yang dari dalam apa misalnya? Dari dalam. Pertama, bosan dan jenuh dengan pasangannya. Perkawinan yang sudah lama ternyata juga merasakan kebosanan. Dari dulu pasangannya itu, dari dulu pasangannya itu. Ya, kalau pas yang menyenangkan mungkin enak, tetapi tidak seluruhnya sepanjang hari, sepanjang waktu itu menyenangkan. Kebosanan, jenuh dengan pasangan kok cuma satu itu aja. Perbedaan pendapat dan pandangan itu juga menjadi tantangan. Bahwa ketika kita nikah itu berlatar belakang dari dua orang yang berbeda, dan itu punya pendapat yang berbeda dan punya pandangan yang berbeda. Nah, disitulah kadang-kadang perlu diskusi. Oleh karena itu ketika kita memilih pasangan harus ya kira-kira ilmunya sepadan. Itu untuk ini, karena sering diskusi. Jadi kadang-kadang kalau yang satu ngotot, yang satu nggak mau terima, perbedaan pendapat seperti itu menjadi malapetaka dalam keluarga. Ketidakserasian dalam hubungan seksual itu juga menjadi tantangan keluarga. Dari dalam itu tidak ada kaitan dengan orang lain, bahwa hubungan seksual itu adalah bentuk cinta kasih, bentuk komunikasi cinta, bukan merupakan kebutuhan karena nafsu saya tinggi kemudian harus berhubungan seks. Kalau seperti itu pasangannya hanya menjadi alat. Maka dalam hubungan seksual itu pun harus mau sama mau. Dalam hal ini nggak ada pemaksaan. Maka juga termasuk sekarang ya kita juga bisa lapor kepada KDRT bahwa seorang suami memaksa hubungan seks sama istri, ya apalagi mungkin pas istri juga pas sakit atau apa, itu bisa termasuk KDRT. Jadi hubungan seks itu bentuk komunikasi, dasarnya cinta. Kalau dasarnya cinta itu nggak ada pemaksaan. Artinya apa? Ya kalau memang semuanya oke, dilaksanakan. Kalau yang satu tidak, nggak usah dipaksa.
Perzinahan atau perselingkuhan itu juga merupakan tantangan dari dalam. Apakah saya masih tetap mau mempertahankan perkawinan saya sebagai sakramen, sementara pasangan saya itu adalah selingkuh? Ini tantangan. Apakah saya masih mempertahankan perkawinan Katolik yang nggak boleh cerai, sementara pasangan saya itu melakukan zina pada orang lain? Nah, ini tantangannya. Tantangannya mempertahankan nilai yang tertinggi dengan kenyataan yang ada di keluarga. Mandul. Pasangan satu mungkin mandul, nggak punya anak. Apakah aku pengen mempertahankan perkawinanku sementara pasanganku mandul nggak punya anak? Nah, itulah, maka kita harus punya pandangan tentang perkawinan yang benar. Bahwa perkawinan yang benar, anak itu adalah sebagai mahkota. Kalaupun mungkin pasanganku mandul tidak punya anak, tidak apa-apa. Kita hanya tidak punya mahkota. Nah, tetapi ini kadang-kadang menggoda untuk, wah, karena kamu mandul maka harus saya buang, harus saya cerai. Ya itu tadi. Kasihan yang istri. Kalau umurnya udah tua, ditunggu lama-lama nggak punya anak, lama-lama dicerai. Padahal dia udah tua. Ya kalau masih laku, kalau tidak, seorang suami mungkin masih laku, tapi istri. Jadi ini harus perlu dipikirkan perasaan mereka itu. Bahwa dulu ketika nikah, janjinya itu sehidup semati dalam keadaan apapun. Dalam suka ya sehidup semati, dalam duka ya hidup semati. Maka kemarin kita bicara dalam video yang pertama, pacaran itu perlu yang waktu cukup lama. Tantangan dari luar. Tantangan dari luar. Apa saja? Artinya di luar saya dan istri saya gitu ya. Di luar sana ada apa? Adanya teman yang kawin cerai. Misalnya teman saya zaman SD, sekarang dia sudah kawin cerai 4 kali. Nah, ini menjadi tantangan. Apakah saya masih mempertahankan perkawinan Katolik yang nggak boleh cerai, sementara teman-teman ada yang kawin cerai? Ini godaan, tantangan yang harus kita atasi. Bagaimana? Adanya teman yang boleh poligami. Ya, saya dari dulu sampai sekarang istrinya ya itu saja, nggak ganti-ganti. Tadi bosen. Sementara yang lain boleh poligami. Ini menjadi tantangan. Apakah saya pengen mempertahankan pernikahan Katolik yang nggak boleh cerai, atau saya juga pengen ikut-ikutan poligami? Nah, itu yang harus diperjuangkan nanti. Nilai-nilainya itu harus diperjuangkan supaya perkawinan Katolik itu seperti ini. Walaupun banyak tantangan seperti itu, apakah mau ikut apa tidak? Nah, adanya teman yang cinta bebas, tidak ditindak tegas. Memang kita kadang-kadang punya teman yang SMA gitu ya, sampai sekarang sudah punya istri, masih punya misalnya jajan, cari-cari pelacur dan sebagainya. Nah, apakah saya bisa ikut seperti itu? Apakah saya harus mempertahankan perkawinan saya yang harus cinta murni satu-satu, utuh, tidak terbagi? Ini tantangannya berat. Ini persoalannya seperti itu. Ada tantangan yang harus diatasi, yang harus dihadapi oleh perkawinan Katolik yang sakramen dengan sifat monogami, utuh dan tidak terbagi. Godaannya banyak. Ada media massa yang porno dan tidak dibredel. Apalagi sekarang ini banyak media massa yang tidak di filter gitu. Bahkan anak-anak kecil pun sekarang bisa nonton film-film orang dewasa. Nah, persoalannya di situ. Kita apakah harus mempertahankan perkawinan kita yang Katolik, sementara kita memang digoda dengan keadaan seperti itu, majalah porno, video porno dan sebagainya yang dapat merusak generasi muda termasuk kita yang sudah menikah.
Nah, itu harus dipertahankan nilai Katoliknya nikahnya itu. Kemudian masalah ekonomi yang tidak lancar. Masalah ekonomi yang tidak lancar itu juga menjadi tantangan perkawinan. Dulu mungkin ketika suami saya menjadi direktur, gajinya tinggi, saya bisa macam-macam belanja dan macam-macam belanja, suatu saat suaminya di PHK. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah gaya hidupnya akan seperti ketika suaminya masih punya gaji banyak? Ya inilah, jadi masalah ekonomi itu juga sekarang menjadi bagian dalam perceraian keluarga. Maka ini ketika pacaran harus dipersiapkan. Nah, sekarang untuk mempertahankan perkawinan Katolik yang monogami utuh dan tidak terbagi dan tidak boleh cerai, maka perkawinan harus sungguh-sungguh dipersiapkan. Bagaimana cara mempersiapkan? Pertama harus melihat perkawinan itu sebagai karir. Sebagai karir. Saya pengen jadi dokter, maka saya persiapkan dari SMP, SMA, IPA, kemudian kuliah. Betul-betul dipersiapkan. Nah, kalau perkawinan dipandang sebagai karir, maka betul-betul dipersiapkan, karena itulah pilihan saya. Sama seperti dokter tadi, ketika sudah menjadi dokter tidak akan mungkin pindah untuk bidang lain. Sekali dipersiapkan karir dokter, ya itu memang dipersiapkan. Nah, kalau perkawinan juga dipersiapkan seperti sebuah karir, maka dalam pacaran itu sudah dipersiapkan baik. Orang yang menghargai, orang zaman sekarang ini orang menghargai ahli hukum. Hukum dihargai, tetapi tidak menghargai perkawinan. Hukum lalu lintas, ya dihargai, mungkin karena takut tabrakan gitu. Tetapi dalam perkawinan nampaknya enak-enak saja. Ketika senang ya menikah, ketika enggak senang dibuang. Nah, ini kan tidak menghargai perkawinan. Jadi kita harus berusaha supaya menjunjung nilai perkawinan itu, maka harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua yang harus dipersiapkan, harus memahami hukum sipil. Hukum sipil, perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ini biasa. Dicatat menurut peraturan, ditentukan umurnya. Hal-hal yang menjadi halangannya tidak dilanggar. Itu memang hukum sipil harus tahu. Maka sebelum melakukan perkawinan harus tahu apa saja aturan-aturan hukum sipil itu, supaya nanti tidak kecewa. Lalu yang berikut, harus tahu hukum gereja. Hukum gereja seperti apa? Hukum gereja atau disebut KHK, Kitab Hukum Kanonik, dikatakan bahwa perkawinan itu sah bila calon suami istri memberikan persetujuannya di depan imam dan dua saksi. Jadi ketika menikah itu memang yang ditanyai dua mempelai itu, kamu setuju enggak dengan pernikahan ini? Dan kamu ragu atau tidak dengan pernikahan ini? Kalau ragu, walaupun sudah di depan pastor, bubarkan saja, ditunggu sampai mantap. Dan dua saksi itu bertanggung jawab, mendengarkan dengan baik dan besok melindungi mereka. Nah, dalam hukum gereja ada syarat-syarat supaya perkawinannya sah. Ada syarat-syarat supaya perkawinannya sah. Kalau itu dilanggar berarti perkawinannya tidak sah. Satu, perkawinan sah kalau perkawinan itu terjadi pria dan wanita. Jadi kalau pria sama pria dalam gereja Katolik nggak sah, wanita sama wanita nggak sah, harus pria dan wanita. Lalu yang kedua, calon mempelai itu tidak dipaksa oleh orang tuanya atau saudaranya atau apa. Pernah terjadi juga karena orang tuanya miskin dilamar oleh orang yang kaya. Walaupun mungkin anaknya nggak suka, tapi harus mau menikah sama orang yang kaya itu. Bisa terjadi karena mungkin terbelit utang dan sebagainya, bisa terjadi. Dan kalau seperti itu terjadi sampai dinikahkan, maka pernikahannya itu sebetulnya tidak sah secara Katolik.
Walaupun di depan pastor nanti akan mengatakan saya tidak ada yang memaksa, tetapi sebetulnya perkawinannya itu tidak sah. Dalam hukum gereja, perkawinan itu sah kalau pria umurnya 16 tahun dan wanita itu 14 tahun. Ya, tetapi gereja itu kan aturan universal seluruh dunia. Maka gereja mengikuti hukum gereja, hukum negara setempat. Kalau negara umurnya yang laki-laki boleh menikah umur 25 tahun dan kemudian wanita umur 17 tahun, ya ikut itu gereja. Lalu pasangan tidak menderita impotensi. Impotensi itu terjadi pada pria, bahwa alat kelamin tidak bisa berfungsi untuk melaksanakan tugas sebagai suami istri. Impotensi. Nah, kalau ternyata ketika pernikahan ketahuan dan itu ternyata impotensi, maka pernikahannya itu tidak sah. Tidak sah. Nah, apakah dalam pacaran harus melihat alat kelamin pasangannya? Tidak, itu salah. Tetapi Pak Dokter bisa menentukan. Maka sebelum perkawinan biasanya ada pemeriksaan oleh dokter, sehat apa tidak gitu. Dokter gitu. Nah, lalu yang berikut. Dalam gereja Katolik perkawinan sah kalau ya pasangannya itu tidak terikat perkawinan sebelumnya. Sehingga kalau nanti mempelai itu masih punya ikatan suami istri dengan pasangan sebelumnya, kalau nanti dinikahkan betul-betul, maka pernikahannya itu tidak sah. Artinya apa? Karena mungkin suami itu masih punya istri, atau mungkin mempelai wanita itu mungkin masih punya suami. Nah, kalau terjadi pernikahan yang baru itu nggak sah karena terjadi poligami. Lalu berikutnya, untuk sah tidak mempunyai hubungan darah. Mempelai itu tidak mempunyai hubungan darah, kakak adik misalnya, atau ponaan, nikah sama ponaan itu nggak boleh, itu masih punya hubungan darah, tidak sah itu. Tidak terlibat pembunuhan pasangan sebelumnya. Bisa terjadi satu punya istri, suami itu punya istri, kemudian ada wanita pengen dinikahi, kalau pasangan yang lama dibunuh, lalu mereka kerjasama untuk membunuh. Nah, nggak ada orang tahu, tetapi kalau itu dinikahkan, sebetulnya itu perkawinannya itu tidak sah. Lalu pasangan adopsi. Jadi mungkin seorang bapak ibu nggak punya anak, kemudian mengadopsi seorang bayi, lama-lama bayi itu menjadi besar, lama-lama itu besar, bagus dan sebagainya, lalu itu dinikahi. Nah, kalau seperti itu tidak sah. Anak adopsi adalah anak sah secara hukum, maka kalau dinikahi tidak sah. Terus yang berikut, pasangannya tidak terikat kaul. Nah, ketika seseorang memutuskan untuk ingin menjadi pastor, maka dia masuk seminari, kemudian jadi frater, kemudian berkaul, kalau sementara, kaul kekal, atau mungkin jadi pastor, maka dia terikat kaul untuk membujang seumur hidup. Nah, kalau itu nekat menikah, maka pernikahannya tidak sah. Atau mungkin yang cewek itu pengen jadi suster, lalu sekolah menjadi suster dan menjadi suster, kemudian juga kaul untuk seumur hidup dan ternyata nggak kuat, kemudian pengen menikah, maka pernikahannya itu tidak sah karena terikat oleh kaul. Nah, sebagai catatan, mandul itu bukan merupakan halangan. Jadi mungkin sudah diketahui ketika pacaran, kemudian sudah diambil kantong telurnya, indung telurnya, sehingga nanti kalau besok menikah itu memang mandul itu sudah diketahui. Tapi jangan langsung mengatakan, loh saya pengen menikah supaya punya anak, kan sudah diketahui pada waktu sebelum menikah. Maka itu tetap sah, pernikahannya sah. Iya, memilih pasangan yang baik harus jelas. Ya, pasangan yang baik harus seperti apa? Ya, saling mencintai,
Lalu yang kedua, sifat dan karakter pasangannya baik, sudah kita kenal pada waktu pacaran. Lalu sehat jasmani rohani. Lalu usia yang sepadan lah, sepadan selisih 5 sampai 10 tahun. Pendidikan yang tidak terlalu berbeda jauh supaya kalau diskusi itu sambung. Lalu usahakan keyakinannya sama. Soalnya kita nanti akan bentuk satu keluarga dan seperti sebuah kapal itu ada 2 nahkoda kalau keyakinannya beda. Maka kapal itu akan dibawa ke sana, tarik temarik dan sebagainya. Kita nanti akan bicara mengenai kawin campur. Lalu sejarah keluarga harus diketahui supaya kita tahu mengenai bibit, bebet dan bobotnya. Ya, lebih baik bila sudah bekerja. Ini pasangan-pasangan yang seperti ini. Jadi kalau memang itu semua nggak cocok, kemudian akan putus. Pacaran kita putus ya karena kamu di sini seperti ini, ya boleh-boleh saja. Atau mungkin saya walaupun tahu seperti ini halangannya keadaan seperti ini saya mau nikah terus, ya boleh-boleh saja. Iya, begitu. Maka untuk bahan evaluasi kita silahkan apakah segi positif dan negatif dari perkawinan tradisional itu yang kemarin gitu ya. Lalu ada yang paling menyebabkan perkawinan sering kandas. Silahkan apa saja itu, apa gunanya masa pacaran, hal paling pokok yang harus dipersiapkan, sebutkan banyaknya pokoknya apa silahkan, supaya kita semakin tahu, semakin mempunyai pilihan yang tepat. Nah, untuk bahan pembelajaran kita bisa cari buku-buku seperti ini, tapi kalau sekarang memakai sumber internet juga sudah ada, cuman saya menganjurkan yang dari buku. Paling tidak apa yang saya rekomendasikan judulnya jelas, pengarangnya jelas, pencetakannya jelas itu. Karena dalam internet tuh apa saja atau siapa saja bisa menulis, maka belum tentu berkualitas.